Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara kasih. Kita akan mulai ibadah doa kita. Mari saudara bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulai dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama umat-Mu datang ke bait-Mu ya Tuhan. Kami mau beribadah, naikkan korban syukur kami, pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat tuntunan-Mu ya Tuhan sampai di akhir tahun ini. Tuhan selalu menolong dan menatang kami hingga kami berada pada saat ini ya Tuhan. Sungguh yang kami naikkan korban syukur kami buat perlindungan dan kebaikan-Mu yang Kau limpahkan atas kami umat-Mu. Dan hari ini doa ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Biarlah ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan berkati dan Tuhan urapi ya Tuhan, hingga perkenanan-Mu ada atas tempat ini ya Tuhan, dan Engkau berkenan atas pujian penyembahan dan doa syukur kami kepadamu hari ini. Engkau memberkati ibadah kami ini, Engkau memberkati umat-Mu semuanya Tuhan yang mengikuti ibadah ini baik secara onsite dan online. Tuhan berkati, Tuhan urapi semuanya Tuhan, jamah kami semua, lawat kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja mengurapi ya Tuhan doa-doa kami, baik lewat pujian penyembahan firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke semuanya dalam tangan-Mu. Kami mulai ibadah kami dengan hati yang bersyukur. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Kami kagum hormat akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum hormat akan kebaikan-Mu. Dan kami angkat suara kami untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Hikmat-Mu tiada
Tuhan
akan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah dan puji. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu yang sudah memuaskan kami, memenuhi kami Tuhan. Terpujilah Kau Bapa, berkati seluruh umat-Mu Tuhan Yesus yang mendengar secara online. Kiranya turun kasih anugerah-Mu melimpah atas mereka. Baik kami yang menyampaikan, baik kami yang sudah ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Kau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam bagi kita semua. Kita masuk di bulan Desember ini, di bulan Natal yang penuh kasih anugerah Tuhan. Yang juga kita mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan tema yang Tuhan berikan bagi hamba kita ini, yaitu berbicara mengenai the birth of integrity, yang mana tentang kelahiran integritas. Terambil dari Yohanes 1, 14 dan 17, saya bacakan dari sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Jadi kasih karunia itu Tuhan berikan, Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, agar apa Bapak Ibu? Agar kita menerima keselamatan. Katakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih karunia itu Tuhan Bapa berikan kepada Tuhan Yesus untuk kita menerima janji keselamatan itu. Karena keselamatan itu kita dapatkan secara cuma-cuma, tetapi tidak membuat kita menjadi kesewenang-wenangan atau saya katakan menyia-nyiakan, ya. Jadi bahkan dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan yang Bapa berikan melalui Tuhan Yesus dan kita sudah menerima adalah titik balik perubahan hidup kita. Karena kita tahu khotbah yang kemarin sudah disampaikan hamba-hamba Tuhan, bahwa rencana awal Tuhan adalah bagaimana kita bisa serupa segambar dengan Bapa, dengan Tuhan itu sendiri. Tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, semua rencana itu sudah berubah. Dan manusia jatuh dalam dosa dan tidak ada satupun yang dapat bisa memulihkan selain Tuhan Yesus. Jadi kita boleh bersyukur bagaimana Bapa yang memberikan anak yang tunggal bagi kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Jadi kita tahu di dalam titik balik hal itu, dalam perubahan-perubahan itu, banyak perlawanan. Atau dikatakan juga banyak tidak setuju untuk perubahan. Dalam melihat bagaimana perlawanan-perlawanan untuk orang-orang yang sudah mendeklaratorkan untuk bangsa dan negara. Kita tahu cerita mengenai Sun Yat-sen. Saya nonton tuh kemarin filmnya yang 1911 Revolusi dan
yang mengenai bodyguard and assassin. Jadi itu film menjelaskan bagaimana Sun Yat-sen untuk berjuang dia perlu pengorbanan, dan itu tidak pengorbanan yang sedikit Bapak Ibu. Di situ banyak yang harus meninggal. Bahkan untuk kedatangan dia ke Kanton saja, saya nonton pada saat film itu di Netflix, ada pengorbanan untuk pengalian pasukan. Karena kalau mereka nanti ketahuan di tempat itu mengadakan satu pertemuan, itu akan diserang oleh pemerintahan yang berkuasa. Dan ada yang harus dikorbankan untuk mengalihkan mengalihkan pasukan ini. Dan mereka menyerang orang-orang yang menyamar itu. Dan kita mengerti kebanyakan memang pemerintahan atau presiden-presiden yang sudah besar itu ada satu orang yang double, yang mirip dengan dia untuk siap dikorbankan. Itulah perjuangan-perjuangan untuk mencapai perubahan yang mana dunia pun lakukan hal itu. Dan Yesus pun kita tahu itu ditolak. Dan ada lagi satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Nelson Mandela. Di dalam politik apartheid yang penolakan mengenai apartheid, ia berbicara mengenai SARA, ya, suku, ras, dan agama. Bagaimana dia tertolak, bagaimana dia dipenjara selama 30 tahun dia mengalami tekanan itu, tetapi dia tetap teguh bagaimana supaya Afrika Selatan ini boleh bangkit dan dimerdekakan. Dan Indonesia juga mengalami hal itu. Jadi bentuk hal itu dunia melakukan, dan pada saat Yesus hadir di dunia, penolakan itu juga ada. Kita tahu bagaimana orang-orang yang tidak menginginkan akan kehadirannya, contoh bagaimana Herodes yang pada saat dia tahu bahwa orang-orang dari Majus ingin berjumpa dengan Tuhan yang dikatakan adalah sebagai raja, dia merasa tertandingi dan dia tidak merasa senang dengan ada saingan. Ya biasa kalau orang yang merasa dirinya raja atau katakan orang yang dipandang, biasanya kalau ada kira-kira sebanding dengan dia tidak merasa nyaman. Itulah dunia. Dan itu tidak hanya bicara di dalam dunia, bahkan di dalam kita anak-anak Tuhan pun, bila ada kita merasa saingan kita menganggap, oh ini jadi lawan. Kemarin kita mengenai KOM 300, Ibu Esther sampaikan, kalaupun murid saudara akan lebih baik dari saudara, harusnya bersyukur. Karena apapun ceritanya, siapa gurunya, kan begitu. Tapi kebanyakan orang tidak. Orang menganggap apabila ada satu perbandingan, itu menganggap suatu lawan. Jadi biarlah kita dengan kehadiran Yesus ini bukan ada penolakan kita. Amin. Jadi bagaimana Raja Herodes menolak kehadiran Tuhan Yesus karena dia merasa ada yang mengganggunya, kedamaiannya. Karena dia takut akan kerajaannya akan direbut oleh orang lain. Makanya dia perintahkan membunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah, baik di sekitar Bethlehem. Dan dia melakukan hal itu. Dan kita tahu Yusuf dan Maria harus pergi dari Bethlehem. Jadi orang-orang yang tidak juga, bahkan secara roh pun, kita tahu bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Ada 3 kali Yesus dicobai, yang mana di Matius 4 ayat 1, di situ dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Tuhan Yesus mengalami 3 pencobaan. Yang mana Yesus katakan, buatlah batu ini menjadi roti. Bahkan dikatakan juga, jatuhkan dirimu, ada nanti yang menatang kau, bilang kau menjatuhkan dirimu. Dan yang terakhir dia mengatakan suatu supaya Yesus menghormati dia. Dia katakan, sembahlah aku. Tapi satu hal yang dahsyat dari Tuhan kita, dan dia katakan ada tertulis, jadi bicara firman. Jadi firman yang ada itu boleh kita terus pegang dalam hidup kita. Dari Pak Gembala juga yang hari Sabtu sudah sampaikan mengenai Yosua 1 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa kita harus sering merenungkan firman Tuhan. Supaya itulah senjata kita untuk mengatasi apapun tekan permasalahan kita, baik secara internal maupun eksternal. Ada aja pasti masalah yang kita alami. Ada aja pasti persoalan yang kita alami. Tapi apapun godaan iblis, apapun godaan dunia, tidak mempengaruhi kita. Amin. Nanti Bapak Ibu bisa baca sampai dari
ayat 11 itu bicara mengenai cobaan-cobaan yang dilakukan iblis pada Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah Yesus diuji oleh ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dikatakan di Yohanes 8 tentang perempuan yang berzina. Nanti Bapak Ibu boleh baca Yohanes 8 1-11. Kita melihat di situ bagaimana ahli-ahli Farisi ingin mencobai Tuhan. Pada saat ada orang tertangkap berzina, dia katakan, Tuhan, bagaimana ini kita lakukan? Dan Yesus biarkan mereka berkata-kata hal itu. Tapi mereka terus mencecar Tuhan Yesus, ingin mencobai dia. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Dia ambil batu, siapa orang yang tidak berdosa di antara ini? Silakan lempar yang pertama kali. Tetapi mereka tidak mampu karena mereka juga tahu bahwa mereka orang berdosa dan mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi ada berapa cobaan-cobaan ataupun pengujian bagi Tuhan untuk bagaimana kehadiran Tuhan Yesus tidak nyaman atau katakan tidak diterima oleh kita. Mereka terus melakukan pertolakan itu. Bahkan yang paling dahsyat bagaimana Yesus ditolak di tempatnya sendiri. Dulu kami pernah sama keluarga pergi ke Yerusalem. Saya tanyakan kepada tour guide-nya ini, kenapa Yesus itu ditertolak di kampungnya? Apa yang dikatakan beliau? Dia katakan, karena Yesus itu is my brother. Jadi mereka menganggap Yesus adalah temannya, saudaranya. Jadi mereka memandang Yesus itu bukan Tuhan. Mereka memandang Yesus adalah sebagai manusia biasa yang lahir dari Ibu Maria. Dan mereka tahu bagaimana kehidupan Yesus dari mulai kecil sampai dia dewasa, sampai dia diurapi. Jadi mereka menganggap itu adalah Tuhan. Kita pun mengalami hal itu di tengah-tengah keluarga kita, Yerusalem kita. Mungkin ada saudara kita mengenal kita, maaf tanda kutip, dulu hidup kita tidak benar. Mungkin ada saudara kita melihat kita dengan kelakuan kita yang selama ini tidak peduli dengan keluarga. Sulit kita memang akan melayani saudara-saudara kita ini kalau nggak Roh Kudus yang menjamah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tetap kita bertekun, tetap kita berusaha untuk memenangkan Yerusalem kita. Karena tidak ada seorang pun yang dapat bisa memenangkan itu kalau tidak kita sendiri. Bagaimana Yesus sendiri pun ditolak, tapi dia tetap berdoa bahwa sudut keluarganya juga akan Tuhan selamatkan, bahkan di daerahnya, di Nazaret. Jadi dikatakan di Markus 6 ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi Yesus sulit diterima di tengah-tengah Nazaret dan ada penolakan atas hal itu. Dan kita juga, saya yakin juga mengalami tekanan hal yang sama di tengah-tengah keluarga kita. Tapi tetap kita percaya kasih karunia Tuhan itu tetap berlimpah. Kita percaya apapun pergumulan kita, dua-dua kita terhadap saudara-saudara kita, pasti Tuhan akan jawab dalam nama Yesus. Amin. Di kelima dikatakan Yesus bahkan bergumul dengan egonya sendiri. Kita tahu pada saat Yesus di masa-masa terakhir dia akan disalibkan. Dan disitu dikatakan di Lukas 22 ayat 42, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Dia bergumul dengan egonya. Dia bergumul dengan pribadinya. Dia bergumul bagaimana bisa aku akan mengalami ini. Dia Tuhan. Katakanlah kalau tiba-tiba kita bisa bayangkan kenapa harus Tuhan Yesus hadir secara lahiriah, dari lahir, katakanlah dari anak-anak sampai dewasa. Kalau memang Tuhan itu tiba-tiba bisa datang ke dunia ini, saya yakin semua orang selamat. Tapi Tuhan mau semua keselamatan itu adalah pilihan. Tuhan tidak paksakan kita ini mau selamat atau tidak selamat. Tapi firman kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita, itulah menjadi jalan kita untuk menerima keselamatan itu. Kalau memang Tuhan tiba-tiba, Tuhan bisa saja datang, tiba-tiba turun dari surga, Rab, saya yakin semua pasti selamat. Karena melihat pribadi yang luar biasa. Tetapi bukan karena hatinya ingin diselamatkan, hanya karena satu keuntungan. Bahkan kita juga bergereja, maaf saja Bapak Ibu tanda kutip, masih banyak kita bergereja hanya satu tujuan, kalau aku berkati, aku diberkati. Bukan kita cari pribadi Yesusnya. Dan ini masih banyak
banyak saya perhatikan teman-teman yang diberkati itu suatu acuan bagi dia. Kalau aku tabur sekian, dapat sekian. Janji Tuhan itu pasti, amin. Hanya persoalannya, dapat enggak kita akan Kristus itu? Dapat kita enggak Yesus itu? Untuk apa kita dapatkan semua bumi ini, dunia ini, kalau kita tidak selamat? Kebanyakan kita masih di konteks berkat yang mau kita harap kita tabur, itu akan kembali. Di dunia saja Bapak Ibu, saya pernah bersaksi di tempat ini, dunia pun mampu melakukan itu. Ngapain kita cari Yesus? Pergi ke Gunung Kawi sana, pergi ke mana-mana, diberkati semua itu orang. Tapi apakah ada keselamatan? Malah saya bersaksi, ada beberapa teman yang pergi ke sana, ada tumbal yang mengikuti, dari diberkati melimpah, dalam 5-10 tahun dia amblas semua perusahaannya, nol. Bahkan anak-anaknya sampai mengalami hal-hal kerugian. Jadi bukan konotasi kita atau konteks kita ikut Yesus hanya taburan berkat, akan aku dapat berkat. Dan ini masih banyak kita dengar dari teman-teman kita. Saya pikir konteks hal itu harus diubah. Bapak Ibu yang mendengarkan secara online, biarlah kita, penerimaan kita terhadap Yesus bukan karena unsur-unsur ada mau kita. Biarlah benar-benar karena kita rindu bagaimana kita boleh seperti segambar dengan Bapa. Karena itu tujuan awal Tuhan diutus Bapa ke bumi ini. Supaya kita jangan hanya berharap janji-janji hanya berkat. Jadi bicara keselamatan itu tadi saya sudah sampaikan, kalau berkat itu pasti. Tidak akan mungkin itu meleset kalau bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi namun di balik semua perlawanan di atas tadi, kita tahu Tuhan Yesus mampu mempertahankan integritasnya. Jadi dengan apa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Dengan cara berdoa. Kita tahu bagaimana Yesus memulai kehidupannya dari pagi sampai dia istirahat sampai malam hari, dia penuh dengan doa. Ya, di Markus 11 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. 3 hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus memulai paginya dengan doa, menutup malam pun dengan doa. Jadi karena kita ingin mengenal integritas, lahirnya integritas, kita lihat Yesus. Jadi kita melihat pribadi-pribadi yang lain. Yesus aja melakukan hal itu. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudaraku? Apakah kita melakukan semua kegiatan kita sehari-hari seperti Tuhan Yesus? Saya juga percaya Bapak Ibu pasti melakukannya. Tapi bila manapun belum, mari kita memulai untuk bisa kita hidup seperti pribadinya Tuhan Yesus yang tadi saya katakan berdoa. Dan Yesus penuh dengan Roh Kudus dan berpuasa. Kenapa saya katakan perlu roh dan berpuasa? Kita tahu bagaimana murid Yesus waktu mereka mengusir setan dari orang yang tuli dan bisu. Mereka tidak mampu melakukan itu. Dan sampai orang tua itu katakan, murid-muridmu aku sudah datang kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu melakukan mujizat terhadap anak saya. Karena itu pentingnya kita berpuasa Bapak Ibu. Kita penuh dengan Roh Kudus. Di Lukas 4:1-2, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama itu ia tidak makan apa-apa, dan sesudah itu ia lapar. Dengan kepenuhan Roh Kudus dan berpuasa, Tuhan Yesus dapat melawan percobaan iblis di padang. Jadi kita, ya kalau Bapak Ibu yang bisa berpuasa, ya lakukan puasa, tidak harus sampai 1 hari 1 malam, banyak jenis puasa boleh kita lakukan. Yang ketiga, kita harus bersekutu atau fellowship
yang mana kemarin sudah dijelaskan bahwa keinginan Tuhan itu kepada kita, Dia ingin bersekutu kepada kita. Dia ingin fellowship kembali kepada kita. Dan yang lanjutannya adalah menginjil. Di sini kita banyak, gereja kita mempunyai visi misi melakukan amanat agung dan perintah agung. Tapi memang kita belum sampai maksimal untuk melihat itu ke sana. Biarlah Tuhan terus tuntun kita, gereja ini Tuhan pakai untuk boleh menginjil. Karena dengan menginjil Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Tuhan mau, apa panutan kita seperti Yesus, Dia memberitakan Injil. Dia tadi saya katakan Dia Tuhan, Dia sanggup melakukan apa saja. Tapi itu pun Dia tetap memberitakan Injil. Dia mengajar, seperti kita ada di tempat ini kita diberi pengajaran oleh bapak kita, ibu kita yang luar biasa. Kita pakai itu untuk menambah wawasan kita, supaya jangan tersesat kita. Kemarin disampaikan Pak Luk itu. Kalau kita ikut pengajaran yang benar, kita tidak gampang terombang-ambing oleh pelajaran sesat. Kita tahu sekarang media sosial itu bebas, segala cerita apa aja yang mengatakan ini. Kemarin saya bertanya mengenai Calvinisme. Ada 3 jawatan yang tidak lagi mereka percayai, yang cukup gembal dan pengajar. Kalau itu 5 jawatan, gereja kita tetap percaya hal itu ada. Tapi banyak gereja yang tidak mempercaya hal itu. Itulah perlunya kita ikut ikut pengajaran supaya kita berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Ya, jadi Yesus sendiri bersekutu, fellowship dan menginjil. Kita sampaikan kabar baik. Di Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi tugas kita menginjil Bapak Ibu. Jadi bukan kita di sini hanya duduk ketawa nyanyi, enggak. Kita beritakan Injil. Firman Tuhan katakan, Kisah Rasul beritakan Injil ke Yerusalem. Tadi saya sudah sampaikan ke lingkungan keluarga kita, ke Yudea, teman-teman kita sekitar kita. Sampaikan sampai ke ujung bumi. Itu tugas kita sebenarnya di dunia ini. Yesus pun punya tugas hal itu, dan Dia mengharapkan kita menduplikasikan hal itu. Bukan kita hanya sekedar menerima berkat, kita hanya aku anak Tuhan, bergereja, aku bernatal baju baru, ya. Kalau ada ada hadiah-hadiah kado, ya. Bukan di situ. Banyak hal yang harus kita rubah di dalam pengenalan kita akan Kristus. Jadi kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik yang mendengar dari online ini, agar kita mengambil bagian bahwa kita harus sampaikan berita Injil ini, supaya apa yang kita harapkan di konteks yang bulan lalu, kehadiran Tuhan Yesus kembali ke dunia, itu boleh terjadi. Karena sebelum tergenapkan ini, itu tidak akan mungkin. Kita akan terus menanti-nanti. Jadi bagian kita untuk mengharapkan, mengiringkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, adalah kita harus memberitakan Injil. Amin. Biarlah gereja kita Tuhan pakai dengan visi misi yang luar biasa, itu memang harus berjalan di koridor itu. Tidak hanya slogan Bapak Ibu, kita juga boleh mengambil bagian, dan ada kita di sini dapat pengajar bisa mengarahkan kita untuk hal itu. Agar gereja kita semakin dahsyat dipakai Tuhan. Amin. Mencintai bait Allah dan rumah Tuhan. Saya penasaran, jadi semalam saya pas siapkan khotbah ini pun udah agak malam, karena saya rubah khotbah saya udah siapkan, rupanya udah disampaikan oleh Pak Luk, jadi saya rubah lagi, sampai jam 12 malam saya harus menyiapkan. Jadi saya bertanya-tanya kepada Tuhan, mengenai bagaimana Tuhan marah mengusir orang-orang yang ada di Serambi pada saat di Serambi bait Allah. Saya, Tuhan, sekarang Tuhan gak ada orang jualan, saya bilang kan dalam hati ya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan katakan Dia begitu marah dengan orang-orang yang berjualan itu? Saya mulai analogikan, kalau sekarang gereja bukan lagi jualan di luar, di dalam Bapak Ibu. Kenapa saya bilang jualan di dalam? Karena ada beberapa teman, ini cerita mereka ya, banyak teman-teman gembala cerita sama saya, oh si Anu itu Pak dahsyat musiknya, dia bisa begini, tapi bayarannya loh Pak mahal. Pengkhotbah itu mantap Pak. Kenapa Pak? Dia bisa membuat suasana seru.
bayarannya itulah Pak yang nggak sanggup kita bayar. Jadi kita secara tidak langsung Bapak Ibu, kita berjualan. Jadi analogi jualan apa yang dikatakan Tuhan di luar, itu tidak lagi di luar, di dalam. Kita perhatikan, saya maaf, bukan kita membilang, ini kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri. Dan itu terjadi di banyak gereja. Banyak hamba Tuhan selalu sampaikan ke kita. Makanya ke gereja-gereja yang militan, saya angkat tangan. Mereka no bayar, mereka berkorban, dan mereka sukacita. Dan memang harusnya itu Bapak Ibu. Kalaupun kita diberkati, puji Tuhan, tapi jangan kita patok apa yang memang harus dikasih oleh gereja. Di mana korban kita? Di mana pelayanan kita? Dan ini saya pikir, ya memang setelah saya dapatkan dari Tuhan, oh iya, ternyata ini maksud Tuhan. Jadi kita ini bukan lagi berjualan di luar, saya katakan tadi, jadi berjualannya di gereja. Ada tawar-menawar. Ya kemarin kami ada pernah di KKR mengundang si Anu. Dan kami juga lakukan itu. Kalau kita undang pengkhotbah besar, tarifnya sekian. Dan pada saat kurang jadi telepon, kenapa sekian? Ya benar Bapak Ibu, bukan saya karang-karang. Ini ada, boleh nanti cek and recheck lah saya bilang. Cek poin. Memang itu kenyataan. Bahkan pemusik ya, maaf adik-adik kami di sini. Kalau di sana besar, kita ke sana. Di sana murah kali, capek aku katanya. Worship leader, iya benar Bapak Ibu. Itu terjadi dan itu harusnya kita rubah. Kita percaya campur tangan Tuhan di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita susah. Tuhan tidak biarkan kita tidak makan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, aku mengidangkan makan minuman di depan lawan-lawan sekalian. Jadi janji Tuhan itu iya dan amin. Jangan kita berpikiran tadi saya bilang pada saat mungkin kita tidak bisa memberi uang. Tapi pada saat kita melayani Tuhan, ada janji Tuhan kita akan diberkati. Amin. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan di dalam talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia itu, kita pakai demi kemuliaan-Nya. Bukan untuk kepentingan dan keuntungan kita. Amin. Dan satu lagi, bagaimana kita bisa memberkati baik Tuhan adalah dalam saat ini kita sudah dengar bahwa gereja kita ingin membangun. Yang mana dana yang dibutuhkan sangat besar dan ini harus dilunaskan di, kalau nggak salah saya di bulan 5 atau bulan 6 dan dana yang diperlukan masih kekurangan ada puluhan miliar. Biarlah kita Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan ini, biar apapun kondisi kita, mungkin kita mengalami kesulitan ya juga, memang semua saya percaya mengalami kesulitan. Tapi janji Tuhan pada saat kita menabur di rumah Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Biarlah pohon anggur kita akan terus dibuahi Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun semua usaha kita, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bukan karena kebaikanku, bukan karena pasti lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kebahagiaanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kepada kita
karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Biar kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh bisa meneladani Kristus. Sampai kepada akhirnya Engkau mendapati kami Tuhan memiliki karakter, memiliki sikap, pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat hambanya Pak Saud yang sudah memberkati kita ya dengan firman Tuhan yang cukup menggugah perasaan kita. Mestinya kita menangis ya, karena apa yang disampaikan tadi itu memang keadaan kita banget sekarang ya, gereja sekarang, gereja zaman now gitu ya, yang disampaikan beliau tadi ya. Nah, hari ini kita teruskan dulu dengan tema kita yang masih the birth of integrity ya. Hari ini kita lihat ya beberapa hal yang penting ya di dalam menyongsong ya minggu-minggu seperti ini dalam gereja disebut Minggu Mangaradi ya, minggu menyongsong atau menanti-nantikan Advent ya, Advent yang ketiga, Advent yang keempat ya, lilinnya mesti 4. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam ya di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, firman jadi manusia, ya gabe daging mahatai, ya. Itu lebih keren lagi itu ya. The word became flesh, ya. Ya, daging jadi daging ya, menjadi daging itu ya yang ilahi ya menjadi manusiawi. Jadi ini perdebatan ya sampai hari ini sepanjang segala abad, susah dipahami, susah dimengerti banyak orang. Bagaimana mungkin ya Tuhan menjadi manusia itu ya, yang transenden, yang nggak masuk akal, yang imaterial ya, itu menjadi Immanuel gitu ya, yang jauh tinggi, El Elyon, tinggi banget gitu, menjadi dekat, bisa digapai, bisa dilihat, bahkan bisa disentuh, bahkan bisa didengar ya. Ya. Yang supranatural itu menjadi natural. Ini persoalan ini ya. Diam di antara kita, bereskenosen. Ya, berskeno, dwell in, ya stay in, to live atau living together atau berkemah atau bertabernakel, ya atau bersekutu atau tinggal di antara kita, ya. Allah ingin berelasi, ya lucu itu ya. Allah ingin berinteraksi, Allah ingin bergaul karib, Allah ingin intim. Allah ingin berfellowship. Udah semua kata itu udah saya jejerkan semua. Ya. Saudara nggak ngerti-ngerti juga ya udah. Ya, bagaimana Allah itu ya? Bersekutu, berfellowship,
berinteraksi, berrelasi, intim, ya, marsaor, maringan, Christ in. Nah, nggak sudah sih. Kayak segala bahasa saya buat, kan? Ya, maringan, tinggal. Ingantah. Maringan. Ya. Living together, tinggal bersama. Bukan hanya tinggal bersama. Saya bisa tinggal bersama satu komplek, Pak Saud. Tapi nggak ada interaksi. Di komplek saya itu ada 50 rumah, belum tentu kami saling bertegur sapa itu, nggak kenal pun itu. Ya, bukan tinggal bersama seperti itu, tapi dia berfellowship, bersekutu, bergaul karib. Tahu bergaul karib ya? Kalau bergaul karib itu Bu Deborah pasti tiap hari WA-an itu yang bergaul karib ya. Semua mimpinya disampaikan itu kan. Ya kan? Kesedihannya, sukacitanya, apa saja itulah namanya dia punya karib ya. Itu tandanya. Ya, terus menerus tadi seperti dibilang Pastor Luke dalam khotbahnya seringnya, bukti ya, hadir, terus menyapa, terus berkomunikasi. Ya, itu ya. Next dulu biar cepat kita diam di antara kita ya, berskeno ya, bereskenosen, berfellowship. Ini kata yang paling bagus sekali kan. Nah, ini supaya apa itu Tuhan mesti hadir? Supaya apa? Sekarang kalau Tuhan jadi manusia, oke lah ya. Orang mungkin bisa tak terlalu berdebat dengan satu kata yang paling ampuh. Dia kan Tuhan. Mau jadi apa aja bisa, oke. Tapi untuk apa Tuhan jadi manusia? Itu kan pertanyaan. Supaya kita bisa mengenal Allah yang benar. Karena Allah mengingini pengenalan akan Tuhan. Hosea menulis pengenalan akan Allah itu diingini Allah melebihi korban, melebihi persembahan. Maka Hosea mengingatkan umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Jangan dulu kau pindah-pindah dari situ, Joel. Itu yang penting. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, yang menerima dia, yang mengikut dia, beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Yohanes 17 ayat 3 berkata, Yohanes 17 ini berkata, hidup kekal itu ialah kita mengenal Allah yang benar. Kita mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Jadi kata mengenal itu kata yang penting sekali. Sama-sama katakan mengenal. Ya, saudara kalau mau mengenal saya, ya, nggak boleh saudara hanya mengikuti IG dan Facebook saya, Bu Deborah. Orang-orang sekarang kan mau kenalan kan gitu kan, Dewi. Langsung di searching namanya siapa. Tengok, ya, nggak ada 30% benar itu. Songon alim macam yang saleh ini bah, cowok ini. Postingannya semua ayat-ayat dan firman Tuhan. Oh ini anak Tuhan ini. Anak gadis hati-hati kau. Mengobservasi namanya itu ya. Mengamat-amati. Ya, banyak penipu ya kan. Pak, kan kejadian itu. Pakaian polisi dia. Bedak polisi. Ya diposting polisi mah. Si Daud inilah kalau dipakaikan pakaian polisi, ngaku apa namanya AKBP atau apa, siapa gak percaya? Tuh lu ganteng nih. Pas pampres pun yakin dia. Hanyut kalau cuma nengok gambar, hanyut kan gitu kan. Ini bikin itu kan. Observasi versus relasi, interaksi dan fellowship. Orang ingin mengenal Tuhan tapi cuma mengamat-amati dari jauh. Ya, orang ingin tahu banyak tentang Tuhan tapi cuma belajar tentang Tuhan. Itu namanya belajar teologi. Saya bukan ngapai kau Joel supaya kau tetaplah kau belajar teologi, bagus itu. Ya. Tapi kalau kau nggak punya experience bertemu, berjumpa, berfellowship, mengalami Tuhan, nggak ada arti itu. Ya,
itu perkenalan semu itu. Sekali lagi ya, observasi, sama kayak tadi. Mau kenal seseorang, jangan cuma lihat, diobservasi ya. Posting-postingannya, IG-nya, wah luar biasa ini. Loh, bagaimana caranya Pak Daniel supaya betul-betul kita mengenal? Kita bersama dengan dia, bergaul dengan dia, karib dengan dia, berfellowship dengan dia. Hidup, ikut Pak Ben Hur, dengar Pak Ben Hur. Ya, sering-sering ketemu. Baru kita tahu aslinya. Makanya dulu saya katakan sama si Dewi ini, banyak kejahatan mutilasi. Ya kan Dewi masih ingat, kau kan tahun lalu kan. Kejahatan mutilasi, karena waktu berkenalan kan di medsos, cantik kali. Kon pakai filter tong, begek sudah mancung kan. Begitu ketemu kopi darat, lain dia. Langsung dimutilasi. Itulah mengobservasi, mengamat-amati lewat postingan, lewat media sosial. Kalau kau belajar Tuhan hanya lewat media sosial seperti dibilang Pak Saud tadi, itulah kau yang gelap itu. Terseret kemana-mana. Apalagi tanpa kerinduan untuk bersekutu, kerinduan untuk berfellowship dengan Tuhan, untuk mengalami, untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kasih-Nya, berjumpa dengan kuasa-Nya, ya, berjumpa dengan mujizat-Nya, berjumpa dengan kebenaran-Nya. Mesti kita alami. Ya, firman ini mesti kita alami. Kuasa-Nya, kasih-Nya. Kasih-Nya yang akan mengubah kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Next dulu, biar kita selesaikan dulu ya. Ya, udah bisa ini ya, observasi versus relasi, interaksi. Betapa pentingnya fellowship. Itu yang saya mau katakan. Betapa, kenapa Tuhan harus berfellowship? Penting supaya kamu kenal Allah dengan benar. Ya, jangan cuma kenal dari jauh-jauh ya. Yohanes 14 ayat 11 itu, percayalah kepadaku ya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, kalau kamu lihat aku, engkau lihat Bapa, kata Tuhan Yesus Kristus. Memang enggak lama. Cuma berapa tahun. Dan itu pun lebih eksklusif hanya kepada murid-muridnya. Banyak orang itu yang pro kontra. Tetapi secara eksklusif dia mengajar kepada 12 murid-muridnya itu. Lihat aku. Ya. Kau lihat aku, kau lihat Bapa. Kau dengar aku. Yang kau dengar itu aku dapat dari Bapa. Yang kukatakan itu berasal dari Bapa. Lihat. Secara eksklusif. Saudara baca Injil Yohanes itu bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Ya, 12 murid-muridnya itu. Mendemonstrasikan kuasa. Mendemonstrasikan mujizat dan kemuliaan Tuhan. Lihat. Yohanes 11, aku kebangkitan dan hidup Lazarus. Yang sudah mau busuk itu 4 hari. Keluar. Gitu pun Pak Saud. Gitu pun murid-muridnya itu masih banyak yang bingung. Thomas. Ya, siapa lagi? Siapa lagi muridnya yang bingung itu? Siapa yang tanya? Tunjukkan Bapa itu kepadaku. Filipus. Thomas bilang, karena Tuhan bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa. Ya, satu kali aku pengen di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Thomas bilang, tunjukin aku Tuhan jalannya. Tuhan bilang, akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Akulah hidup. Mereka gak ngerti-ngerti juga. Tuhan jangan pakai teori lah, jangan pakai konsep. Jangan kayak belajar banyak kali konsepnya. Banyak kali doktrinnya. Gak usahlah Tuhan, tunjukkanlah jalan itu. Datang lagi si Filipus, iya Tuhan, jangan pakai teori, langsung aja. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Kata si Filipus. Tuhan Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama kau sama aku. Masih ngomong gitu, Thomas, Filipus. Masih, nanti saudara baca Yohanes pasal 14. Ini Pak Ben Hur ngomong apa gitu ya. Ada di Yohanes 14 ya, bacalah itu. Perikop rumah Bapa itu. Filipus, masih ngomong gitu kau nakku sama aku. Tunjukkan Bapa itu. Mestinya ya,
Kalaupun kau nggak percaya, mestinya kau percaya dari pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan itu. Dari kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang kudemonstrasikan itu. Orang bangkit, orang mati bangkit. Ya. Pengajaran-pengajaranku yang tak menakjubkan itu, kamu enggak. Sedangkan orang banyak itu aja pun bingung. Ini orang kok keren banget pengajarannya. Padahal orang ini kelihatannya nggak pernah belajar. Datang dari Nazaret, dari Kapernaum, dari kampung-kampung. Bukan dari Yerusalem, ibu kota, enggak. Dia nggak duduk di seminari. Dia bukan murid Gamaliel. Tapi ketika dia mengajar di bait suci, orang takjub, pengajarannya hebat. Ya. Tapi masih murid-muridnya masih tanya. Ya. Mereka lihat demonstrasi kuasa Allah dan kemuliaan Allah. Tapi masih tanya. Hari ini ya, Tuhan datang kepada kita. Ya, supaya kita semakin menaruh keyakinan kepercayaan kita. Next dulu. Joel, ya. Aku di dalam Bapa ini ya, image Allah yang sempurna. Kristuslah gambar Allah yang sempurna. Ya. Ya. Gitu. Ya, ayat 3 ini kita baca. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Dia datang membawa anugerah keselamatan, Ibrani 2 nanti saudara baca 14. Oleh karena kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Itu tadi anugerah yang dia bawa tuh. Ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ya kan? Nah masalahnya ya udah begitu luar biasa. Allah ingin hadir, Allah ingin bersekutu, Allah ingin berfellowship. Sekarang masalahnya, apakah respon kita bagaimana? Apakah yang saya sampaikan ini berita baik atau berita buruk? Good news or bad news? Tuhan mau datang, Tuhan mau tinggal dalam hidup kita, Tuhan mau bersekeno, Tuhan mau berfellowship. Itu berita baik atau berita buruk? Great joy, ya. Joy to the world katanya. Ya, sukacita besar, halalas di roha godang do, nahu bari tahun. Betul? Halalas di roha godang jangan-jangan enggak. Seperti dibilang Pak Saud tadi. Ya, bad news. Jangankan Tuhan Yesus mau datang, mertua mau datang nginap 2 minggu aja. Good news or bad news? Gak usahlah 2 minggu inang itu 2 hari aja. Kalau 2 minggu banyak kali nanti ini ngatur itu. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Banyak kali kau belanja, ini itu. Royal kali kalian satu keluarga. Tengok dulu kulkasmu ini, penuh semua kulkasmu ini. Jangan bilang Tuhan mau datang, mau bertinggal bersama kita. Mertua aja kita mikir. Ya kan Dewi? Sering datang mertuamu? Ya, good news or bad news? Jujur tadi seperti dibilang Pak Saud. Kita kan nggak mau Tuhannya Pak Saud, ya kan? Kita kan mau berkatnya. Kalau mau jujur, nggak mau, ya kita nggak mau tuh. Yang kita mau kan Natal ini suasananya, baju barunya, jingle bells-nya, partinya, pestanya, ya, perayaan-perayaannya. Dekorasi, makan-makannya, pernak-perniknya itu yang kita mau. Tuhannya kita nggak mau. Ya. Dan Tuhan tidak selalu hadir di dalam Natal-Natal ini. Ini pertanyaannya. Good news or bad news ini? Halalas ni roha godang dong. Sitong do ala great joy. Ya, enggak. Ya. Kita nggak mau itu. Yang kita mau berkatnya, yang kita mau perlindungannya, yang kita mau mujizatnya, yang kita mau penyediaannya, yang kita mau kesembuhannya. Ya. Tuhan kita anggap itu mengganggu kenyamanan kita. Kita anggap kalau ada Tuhan kita nggak bebas. Nggak bisa lagi kita pesta pora dan hura-hura. Terganggu hobiku, terganggu kebiasaanku. Terganggu keinginan-keinginan kedaginganku, terganggu. Ya, ini jadi perenungan kita di Advent ini. Ya, menjadi perenungan kita.
Orang Israel. Ketika Tuhan datang dengan kemuliaannya. Keluaran pasal 20 nanti saudara baca ayat 18-21. Bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh ngomong sama Musa, Musa, gak usahlah Tuhan bicara, gak usah, kau aja yang bicara sama kami. Ya, gak usah Tuhan mau hadir, Tuhan mau eskenosen, mau bertabernakel. Tuhan mau tinggal diam dengan umatnya. Umatnya bilang dong, gak usah. Musa kolak kope mak katai, you aja yang ngomong, Tuhan gak usah. Ya. Maka Yohanes 1 ayat 11 itu, Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini saya katakan tadi, Tuhan kita nggak mau. Yang kita mau berkatnya seperti dibilang Pak Saud. Ya. Ini perenungan kita, ya, supaya kita jangan cuma jingle bells. Ya, sekali-sekali kita di Natal ini banyak menangis ya Bu Deborah. Betapa liciknya kita ikut Tuhan. Seperti dibilang Pak Saud tadi, licik banget kita ikut Tuhan. Berkatnya mau, ya, kantong kolektif kita anggap togel, masuk 10.000 keluar 10 juta. Kan gitu kan? Ya kan Daud? Kita masukkan sekian dengan berharap sekian. Tuhan tahu hatimu, Tuhan melihat jauh ke dalam motivasimu. Next dulu Joel, jangan ngantuk kok biar kita selesaikan nih. Ya. Ya. Yang kedua, cukup hospitable kah kita? Cukup welcome kah kita? Cukup welcome kita, hospitable enggak? Menyambut. Ya. Advent itu kata menyambut, mangarade. Cukupkah kita bisa hospitable? Ya. Kalau Pak Saud datang pembicara tamu, Pak Saud menyambut. Di parade, disiapkan semua makannya. Kita cari tahu Bapak ini sukanya coklat, kopi, teh, apa. Kita siapkan. Kan gitu ya. Itu namanya hospitable. Ya, cukup welcome. Siapa pembicaranya? Ya, kalau kita disuruh jadi hospitality ya kan, untuk ngurusi tamu-tamu itu yang mau datang. Ini Tuhan mau datang, welcome nggak kita? Hospitable nggak kita? Ya, Allah serius, ingin tinggal, Allah serius ingin berfellowship. Pertanyaannya kita serius nggak menyambut Tuhan? Ya, jangan kayak yang dulu-dulu. Siapa aja pembicara tamu, emang gue pikirin nggak ada yang mau nyambut. Nggak hospitable namanya itu. Ya, next dulu. Biar pulang kita ya. Yang ketiga, yang terakhir. Natal itu bukti keseriusan Allah. Bukti keseriusan kasih Allah. Allah serius ingin berfellowship. Allah serius ingin bersekutu dengan Tuhan. Bahkan Allah turun, kenosis, mengosongkan dirinya. Melepas dan mencopot semua atribut keilahiannya. Dan dia tinggalkan di surga. Dia turun. Ya, menjadi sama dengan manusia. Menjadi hamba, bahkan taat sampai mati. Matinya pun dengan cara tak terhormat, paling hina digantung di kayu salib. Ya, saudara, ini pesan Tuhan. Allah serius mengasihi kita. Pertanyaan kita hari ini, seriuskah kita ingin menyambut Dia? Seriuskah kita ingin berfellowship, bergaul dengan Tuhan? Ini pertanyaan dan renungan kita untuk Natal ini. Mari kita bangkit berdiri kunci C. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan, namanya penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya penasehat
paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami sudah dengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Dalam minggu ini banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada kami. Supaya kami sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar seperti Kristus. Tidak mempertahankan apapun dari kehidupan kami. Kalau sorga ingin berrekonsiliasi dengan bumi, kalau sorga ingin pulihkan semua hubungan, relasi yang selama ini sudah kurang baik, meneladankan satu cara yang luar biasa. Biar kami Tuhan memiliki perasaan, pikiran yang seperti Kristus, kerendahan hati, untuk menyelesaikan mungkin banyak hubungan-hubungan kami yang gak beres. Banyak relasi-relasi kami yang gak beres. Bulan ini bulan rekonsiliasi. Biar kami gereja-Mu dan umat-Mu Tuhan bisa berrekonsiliasi terutama satu dengan yang lain, dengan sesama kami. Dengan demikian Tuhan, kami juga akan memiliki hubungan dan relasi yang baik dengan Tuhan. Hari ini Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu. Bagaimana respon? Bagaimana cukup hospitable-kah, cukup welcome-kah kami? Apakah kami cukup sungguh-sungguh mau menyambut Tuhan? Waktu itu kami persiapkan hidup kami. Kami prepare the way for the King of Glory. Kami mau menyiapkan jalan bagi Raja kemuliaan itu. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Supaya kamu mendapat pengampunan daripada Allah. Rendahkanlah hatimu, berdamailah. Berdamai dengan semua orang. Tuhan datang membawa anugerah yang besar kepada kita. Keselamatan dan hidup kekal itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih anugerah-Mu yang besar yang kami nikmati. Berkati kami Tuhan sepanjang bulan Desember ini. Sampai kami boleh Tuhan menyeberang ke tahun yang baru. Berkati gereja-Mu, GBI Family, seluruh keluarga besar. Pada masa-masa ini Tuhan, dimanapun semua keluarga-keluarga berada, ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pastor Lugimin Najis dan keluarga gembala kami. Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sukacita yang berlimpah-limpah. Demikian juga tuntunan-tuntunan yang segar ada bagi hamba-Mu ini Tuhan. Untuk sungguh-sungguh bisa memberi dan mengenyangkan umat-Mu dengan kesegaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negeri kami Indonesia. Kau berkati bangsa dan negeri kami Indonesia. Lepaskan kami dari segala ketidakbaikan, mara bahaya, huru hara, dan terlebih-lebih Tuhan meluputkan kami dari wabah dan sakit penyakit. Sembuhkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk Yerusalem. Damai sejahtera Allah dan shalom turun atas Yerusalem. Sehingga kami juga gereja-gereja yang mencintai dan selalu berdoa buat Yerusalem. Mendapat sentosa, mendapat shalom, mendapat sejahtera yang sama. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kiranya Allah berkenan mengulurkan tangan untuk memberkati kami. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan dan Raja kita. Dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai dan memberkati hidup kita. Mulai siang hari ini, besok Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat Advent dan menjelang Natal.